Elemen pada anniversary Super Sentai biasanya berisi kekuatan Super Sentai terdahulu. Yang populer adalah berubah menjadi Super Sentai Legendaris, dan itu sudah Tokasan bahas semenjak kurang lebih 4 bulan lalu. Paling tidak ada penambahan untuk Gozuger saja. Dan pembahasan kali ini adalah elemen anniversary yang tak kalah seru, di mana ada konsep Summon Ranger yang berisi Super Sentai Legendaris. Semuanya disajikan dengan kelebihan serta keunikannya sendiri. Jadi langsung saja kita bahas 5 karakter yang bisa summon atau memanggil Super Sentai Legendaris pada series Super Sentai. Basco Tajolokia. Karakter ini merupakan rival dari Gokaired yang di masa lalu mengkhianati timnya sendiri demi ambisinya untuk mendapatkan harta terbesar di alam semesta. Bersekutu dengan Zangyak yang sekarang menjadi lawan bagi para Gokaiger, di mana pada debutnya Basco membawa Ranger Ki Six Ranger kemudian mengaplikasikannya pada Raparata, trompet khusus yang memunculkan cloningan Ranger sebagai pasukan yang siap diperintah Basco, di mana dalam sekali summon, trompet ini mampu memunculkan 5 Ranger sekaligus. Meskipun sebuah klon tanpa pengguna, nyatanya Ranger yang dipanggil mampu menandingi hingga mengalahkan para Gokaiger. Terbukti saat debutnya dengan hasil pertarungan 4 anggota disandra oleh Basco. Selain memiliki Ranger Ki kategori Six Ranger, ia juga memiliki Extra Ranger serta Extra Hero Ranger Ki yang tentu saja digunakan sebagai pasukan untuk menjalankan rencana liciknya demi mengumpulkan kekuatan terbesar Super Sentai terdahulu. Dan ketika cloningan Ranger dikalahkan, mereka semua akan kembali menjadi Ranger Ki yang siap digunakan oleh Gokaiger. Meskipun terlihat simpel, konsep Summon Ranger ini tampaknya disukai banyak fans, di mana ini seakan menampilkan konsep pertarungan antar Super Sentai yang tentunya masih seru untuk ditonton. Selain digunakan untuk memanggil cloningan Ranger, trompet Raparata juga bisa memaksa merebut kekuatan Ranger terdahulu yang bersangkutan. Dan pada cerita 10 tahun Gokaiger, trompet Raparata sedikit dimodifikasi dengan fungsi yang sama sebagai bagian dari Super Sentai Derby Colosseum. Kuro Jujio. Kalau yang satu ini merupakan villain atau antagonis pada movie crossover Gokaiger dan Goseiger, di mana dirinya bangkit kembali, membalaskan dendam pada Super Sentai dan bekerja sama dengan Zangyak untuk rencananya tersebut. Salah satu kemampuannya bisa menghidupkan para musuh Super Sentai terdahulu untuk menghabisi para Goseiger dan Gokaiger. Pada momen sebelumnya, ketika perseteruan pasukan malaikat dan perompak, Kuro Jujio mencuri satu peti Ranger Ki. Pada saat Gokaiger dan Goseiger sudah bersatu, Raja Kuro Juji menggunakan Ranger Ki yang sudah dicuri untuk memanggil cloningan berupa 33 pasukan Super Sentai lengkap dengan Six Ranger-nya. Tidak diketahui nama dari alat yang digunakan olehnya untuk mensummon pasukan Super Sentai. Yang jelas, bentuknya seperti meriam, di mana Ranger Ki nampak ditembakkan seperti peluru sebelum menjadi cloningan Ranger. Pastinya, pasukan Super Sentai dengan jumlah sebanyak itu adalah tantangan yang sangat sulit dihadapi. Namun perlu diakui, pertarungan melawan Super Sentai ini merupakan aksi yang cukup intens, penuh aksi hingga seru untuk ditonton, seperti team up antar Ranger yang melawan counterpart warna yang sesuai. Kuro Jujio pun dikalahkan, menjadikan perannya tidak begitu kompleks pada cerita movie ini. Namun yang pasti, kita harus berterima kasih padanya karena kita bisa menyaksikan pertempuran Super Sentai yang sangat memorable. Stagizar. Bagi yang sudah menonton series Kikai Sentai Zenkaiger, pastinya tahu dengan karakter Stagizar, Dark Ranger berwarna ungu yang dikonsepkan sebagai rival dari Zenkaiger. Bahkan, rancangan Gear Tozinger mencuri teknologi pistol yang digunakan para Zenkaiger. Tidak hanya itu, bahkan ia memiliki collectible item yang bernama Dark Sentai Gear, yang sekali lagi memiliki kekuatan Super Sentai legendaris sama seperti milik para Zenkaiger. Namun penerapannya berbeda, seperti yang ditunjukkan pada awal kemunculannya yang bisa memunculkan satu tim Super Sentai seperti Go Ranger, Gao Ranger, Flashman, Bioman, dan masih banyak lagi.
Bahkan, Stagizer bisa memunculkan mecha dari Super Sentai terdahulu, misalnya Daizujin, Gao-King, Magiking, dan Daiboken. Bahkan, pada wujud peningkatan kekuatan yang dinamakan Stagizer Kyoka, yang sekarang bisa memanggil Red Ranger dengan wujud power up, misalnya Super Goseiger dan Abaremex pada debutnya, Super Shinken Red ketika melawan Barashitara, Super Geki Red, dan Red Buster Power Custom untuk melawan Zenkaiger, serta Kyoryu Red Carnival untuk melawan salah satu monster mingguannya. Tentu saja ini sangat fungsional, mengingat dengan satu Dark Sentai Gear saja bisa memanggil tim Super Sentai bahkan hingga mechanya. Namun meski nampak overpower secara kekuatan, ability Stagizer ini masih memiliki celah. Misalnya ketika ia mensummon pasukan Jaka, kekuatannya dapat disabotase oleh Two Geyser yang menggunakan Sentai Gear Jaka, yang memiliki efek kepemimpinan dari Big One yang justru membuat pasukan tadi berbalik melawan Stagizer. Lalu saat Stagizer mensummon mecha legendaris, bisa saja kekuatannya pudar jika digunakan secara berlebihan. Namun, ketika Stagizer beralih memihak pada Zenkaiger, sangat disayangkan kekuatan sehebat itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Zenkaiger dan Hakaiger agak unik untuk yang kali ini, sebab yang kita tahu bahwa para Zenkaiger ketika menggunakan Sentai Gear akan memunculkan efek kekuatan, senjata, ataupun sesuatu yang melekat bagi Super Sentai itu sendiri. Namun setiap menggunakan Sentai Gear akan muncul sosok tim Super Sentai meskipun hanya bentuk jiwa saja, tidak seperti Summon Ranger yang kebanyakan di list pembahasan kali ini. Namun semenjak pertengahan series, ada petarung baru yang diciptakan oleh Izurude, yakni Hakaiger, di mana ia membawa senjata yang disebut Zenryoku Hakaiju, yang bisa memanggil Super Sentai dengan kategori tertentu, misalnya Chanbara Power yang berisi ninja dan Samurai Ranger, ataupun Science Power yang memunculkan Denji Blue, Dyna Blue, Blue Tree, dan Time Blue. Namun terungkap juga bahwa senjata spesial ini sekali lagi data curian yang harusnya dimiliki oleh Zenkaiger. Maka di episode yang sama, Zenkaiger merebutnya dan digunakan untuk serangan akhir yang berisi kekuatan Super Sentai terdahulu tentunya, dan tetap digunakan untuk mensummon pasukan, misalnya Animal Power berisi Gao Red, Blue Dolphin, Yellow Owl, dan Zio Elephant. Yang membedakan, Ranger yang disummon oleh Hakaiger masih satu warna, sedangkan cloningan yang dipanggil Zenkaiger cenderung lebih berwarna, yang memang mencerminkan Super Sentai itu sendiri. Dan di kemudian hari, bahwa Zenryoku Zenkai Cannon bisa berubah menjadi mecha seperti pesawat jet yang kemudian menjadi bagian tubuh untuk penggabungannya menjadi Gatai Ultimate yang disebut Zenryoku Zenkai Oh, yang memiliki ability memanggil manifestasi mecha terdahulu Super Sentai. Jadi, Zenryoku Zenkai Cannon adalah sebuah senjata pemanggil pasukan Super Sentai, bahkan mecha dari satu perangkat yang sama. Ring Hunter Garyudo, dan yang terbaru dari Super Sentai tahun ini, yakni Number One Sentai Gozuger, di mana di akhir episode 7 ada sosok misterius yang menembak Mighty maksudnya Universe Warrior Tyranno Ranger. Dan di episode selanjutnya diungkapkan identitasnya adalah Garyudo yang memang memburu Sentai Ring dari Universe Warrior ataupun pejuang cincin Gozuger, serta mengejutkan pula bahwa sosok di balik Garyudo adalah kakak Hoeru yang sekarang dipanggil Kwon, yang menjadi andalan bagi Ratu Tegajun. Dan dengan senjata Tegajun yang digunakan untuk berubah juga dipakai untuk mensummon Red Ranger dari Sentai Ring yang sudah ia dapatkan, misalnya Gosei Red dan Aka Ninja yang ia perintahkan untuk melawan keempat Gozuger. Dan spesialnya lagi, secara paksa ia mampu merubah Red Ranger yang ia summon tadi menjadi senjata. Ada lagi misalnya di episode 9 ketika ia memanggil 3 Red Ranger, yakni Speed S, Denji Red, serta Geki Red. Ada kemampuan unik lainnya, seperti memberikan kekuatan Denji Red berupa Denji Punch pada Geki Red untuk melawan Gozu Leon. Jadi, untuk penampilan 2 episode saja, ia memiliki kemampuan yang variatif daripada sekedar summon untuk pasukan saja.
Untuk saat ini, kita nantikan saja aksi Garyudo sebagai Ring Hunter serta kemampuan unik lainnya yang mungkin ada di episode mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.